Selamat datang kepada Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bapak Dr. Mahmud Muhammad Iqbal, dalam acara rapat koordinasi program Desa Berdaya Transformatif Provinsi Nusa Tenggara Barat. Izin Pak Gub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Gubernur yang kita nantikan sekarang sudah ada di depan kita. Izin Pak Gub, tadi saya sudah mulai dengan pemaparan terkait dengan bagaimana konsep strategi pembangunan pelaksanaan program pembangunan desa berdaya dengan narasumber dari tim ahli, dengan dari Pemuda dan juga dari BPMP BPKP. Izin laporan Pak Gub bahwa beberapa tahapan kita sudah laksanakan di desa berdaya ini. Yang pertama sudah menetapkan penetapan desa sebagai sasaran desa berdaya transformatif. Yang kedua juga kita sudah tetapkan pendamping sebanyak 144 pendamping untuk 40 desa. Yang ketiga, pendamping ini kita sudah lakukan pembekalan, sudah dilatih pada tanggal 17 sampai dengan tanggal 19 November kemarin, dan sekarang akan siap untuk melakukan verifasi sambil kita menunggu data sen DC1 dari BPS. Dan pada kesempatan ini saya sudah menjadi daripada Bapak Kepala Desa bahwa nanti akan turun teman-teman dari kita desa untuk melakukan verifasi agar dilakukan support, memberikan dukungan sehingga apa yang akan diverifikasi itu benar-benar tepat sasaran, sehingga nanti tentunya sasaran daripada desa berdaya ini benar-benar tepat sehingga kita bisa entaskan kemiskinan ekstrim itu tahun 2028 nanti yang 40 desa ini, tahun 2027 40 desa ini sudah bebas dari kemiskinan. Izin Bapak Gubernur, teman-teman, dari hadapan kita ini hadir 40 kepala desa sasaran desa berdaya transformatif beserta Bapak Camat dan juga dari Kepala BPBD Kabupaten hadir untuk mendapatkan arahan penanaman terkait dengan desa berdaya di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ini akan kami laporkan Pak Gub. Selanjutnya mohon arahan kepada kita semua. Saya berikan waktu. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pak Kadis, Bu Kadis yang saya hormati, teman-teman dari Dinas Desa, dari tim percepatan Mas Giri yang saya hormati, Bapak-bapak Kadis dari kabupaten kota yang nanti akan menjadi target dari desa berdaya transformatif, para kepala desa yang saya sayangi, dan para camat juga yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama jangan terlalu serius nih, di wayang jangan ngantuk, ini jam-jam ngantuk ini berbahaya, jangan terlalu serius. Saya akan memberikan arahan, saya akan cerita sedikit yang terkait dengan desa berdaya, khususnya desa berdaya transformatif. Selanjutnya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk hadir, untuk berkoordinasi dengan kami pada hari ini terkait dengan pelaksanaan desa berdaya transformatif. Mudah-mudahan dengan
diskusi kita hari ini, pandangan kita tentang program ini sama. Soalnya tujuannya itu yang paling penting. Jangan sampai kita punya perspektif yang berbeda pada saat kita sudah mau menjalankan program nanti di bulan Januari 2026. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika saya sudah dapat izin dari Presiden, waktu itu beliau sudah dilantik sebagai Presiden. Hal pertama yang saya tanya ke beliau, Pak, saya mohon arahan Bapak, apa yang menjadi perhatian utama Bapak? Beliau bilang, saya minta Pak lalu fokus 3 hal. Apa Pak? 1, kemiskinan, 2, kemiskinan, 3, kemiskinan. Jadi itu arahan beliau. Yang kedua, saya ceritakan ini kepada para kadis bahwa saya ini kebetulan sejak kecil lahir di lingkungan LSM. Jadi keluarga saya banyak yang aktif di LSM internasional pada saat itu, dan mereka banyak bekerja di LSM internasional yang memiliki proyek di NTB. Saya masih kecil pada saat itu. Jadi gambaran buat Bapak Ibu sekalian, jumlah LSM internasional yang beroperasi di NTB ini jumlahnya ratusan. Paling banyak di Indonesia itu adalah di NTB dan NTT. Dari segi mulainya masuk ke NTB ini juga mulainya paling mungkin di awal tahun 70-an mereka sudah masuk di sana. Jadi kalau kita kalkulasi, kita hitung berapa uang dana dari internasional global yang masuk ke NTB ini, jumlahnya mungkin sudah puluhan triliun jumlahnya. Dalam berbagai bentuk program, ada yang program sapi, ada yang program ayam, ada yang program sanitasi, ada yang program perumahan, ada yang program pemberdayaan kaum perempuan, segala macam. Nah, kalau kita lihat mulai dari tahun 70-an sampai dengan tahun lalu, ternyata NTB masih masuk di dalam daftar 12 provinsi termiskin. Artinya bahwa intervensi-intervensi yang dilakukan ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap kondisi kita di NTB. Dari situlah sebelum saya memutuskan maju jadi gubernur itu, saya banyak menulis, saya banyak membaca, saya banyak memikirkan kenapa ini terjadi. Dari situ kemudian saya ngobrol teman-teman dari banyak penggiat-penggiat sosial, termasuk Mas Giri, dan Ketua Tim Percepatan Pak Gadar. Saya ngobrol semua dengan teman-teman aktivis sosial yang ada di NTB dan di daerah-daerah lain. Saya sampai pada kesimpulan bahwa problemnya adalah bukan tidak ada uang, problemnya bukan tidak ada yang mengerjakan pengentasan kemiskinan ini, problemnya bukan tidak ada program, problemnya adalah masing-masing jalan sendiri-sendiri. Tidak ada yang mengorkestrasi. Jadi ada orang yang ada LSM misalnya, dia senangnya ngurus sanitasi karena memang dari donornya dikasih uangnya untuk ngurus sanitasi. Sanitasi dia jadi urus. Dia pikir kalau sanitasi ini sudah beres, kemiskinannya hilang, tetap aja miskin. Ada yang berpikir bahwa kalau kita selesaikan masalah-masalah gender, itu selesai masalah kemiskinan. Masalah gendernya nggak selesai, kemiskinannya juga nggak hilang. Jadi dari situlah tampak bahwa problemnya adalah orkestrasi saja. Tidak ada satu orang yang mengorkestrasi, yang memetakan masalahnya lalu membagi tugas. Di desa ini masalahnya ini dibuat daftar masalah 1, 2, 3, 4, 5 masalahnya. Kamu nyelesain yang ini ya, kamu nyelesain yang ini, kamu nyelesain yang ini. Ini dulu masuk, baru A dulu masuk, baru B, baru C, baru D. Itu orkestrasi. Yang kedua, tidak ada kolaborasi. Yang LSMA jalan sendiri, nggak ngomong sama LSMB, kadang-kadang bersaing di lapangan. Itu juga terjadi di OPD kami, di OPD di provinsi. Jadi OPD desa ini ngurusin desa saja, ngurusin dukcapilnya, ngurusin desanya. Padahal dia nggak punya uang.
Dia nggak punya resources, nggak punya sumber daya. Sumber dayanya ada di dinas peternakan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat dari sektor peternakan. Sumber dayanya ada di pertanian untuk mendorong aktivitas pertanian supaya bisa menjadi pengungkit sosial yang ada di desa. Sumber dayanya ada di koperasi UMKM supaya yang punya potensi UMKM bisa dikumpulkan, dikasih pelatihan, dikasih pembinaan, dikasih pemberdayaan. Jadi sumber dayanya di tempat orang lain. Desa sendiri tidak punya sumber daya, sangat terbatas sumber dayanya. Pernah punya anggaran lebih dari 2M? Tidak pernah. Hari ini anggarannya ratusan M. Jadi problemnya itu, kita ini nggak terbiasa main dalam tim, senangnya kerja sendiri-sendiri. Belum lagi ada LKSA, ada panti asuhan juga yang membantu anak yatim piatu yang ada di desa-desa kemiskinan ekstrim. Ada lagi jalan sendiri. Nanti tiba-tiba ada perusahaan datang mau CSA bantu, nggak nanya kiri kanan. Kebetulan dia tahu ada satu desa, maksudnya yang desa itu dia sendiri masuk. Nggak ngajak yang lain, nggak berkomunikasi dengan lain, nggak berkoordinasi dengan yang lain. Akhirnya, karena kita kerja sendiri-sendiri, akhirnya nggak ada hasilnya, nggak kelihatan hasilnya. Inilah yang terjadi di provinsi ini selama berpuluh-puluh tahun. Nah, belajar dari situlah, kemudian kita memutuskan ketika menyusun visi misi, saya buat coret-coretan, saya minta salah satunya namanya Desa Berdaya. Inilah akan menjadi salah satu program utama dari pemerintahan Iqbal Dinda yang sekarang berjalan dan alhamdulillah dapat dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian mendengarkan pidato-pidatonya Pak Prabowo, mungkin dalam sekali pidato itu, mungkin 5-6 kali beliau menyebut kata desa. Itu mengekspresikan, menunjukkan betapa beliau sadar bahwa nggak bisa lagi membangun dari atas ke bawah. Pembangunan itu harus dari bawah ke atas. Dan yang paling bawah itu adalah administrasi, paling bawah itu adalah desa, kepala desa. Jadi kita bangun desanya. Kalau semua desa makmur, NTB pasti makmur. Tapi kalau Mataram makmur, belum tentu NTB makmur. Kalau ibu kotanya makmur, belum tentu NTB makmur. Tapi kalau setiap desanya makmur, setiap desanya semua orang punya kerjaan di setiap desa, setiap orang punya penghasilan di setiap desa, otomatis NTB juga akan makmur. Itulah sebabnya kita putuskan untuk mulai membangun dari desa. Dan inilah yang kita sebut dengan desa berdaya. Pertanyaannya, apakah semua desa akan tersentuh dengan program desa berdaya? Semua. 1.166 desa dan kelurahan yang ada di NTB akan kena dengan desa berdaya. Tetapi ada beberapa macam desa berdaya ini. Yang menjadi fokus perhatian kita adalah 106 desa berdaya, desa kemiskinan ekstrim. Desa 1, desa 2. Jadi ini yang menjadi fokus kita. Inilah yang ingin kita selesaikan melalui desa berdaya transformatif namanya. Karena tujuannya adalah mentransformasikan yang dari kemiskinan ekstrim, mudah-mudahan insya Allah tidak lagi kemiskinan ekstrim. Sedikit di atas miskin nggak apa-apa, sedikit di atas kemiskinan, tapi dia sudah tidak miskin. Dan kita bangun fondasinya sama-sama. Siapa yang akan bekerja? Yang akan bekerja itu adalah provinsi hanya sebagai orkestrator. Siapa yang akan bekerja mulai dari pemerintah pusat? Nah, Bapak Ibu ngomong tentang pemerintahan pusat ini. Saya ini 28 tahun di pemerintah pusat. Dan saya tahu persis bahwa mengkoordinasikan pemerintahan pusat itu sudah hampir mustahil. Antara satu kementerian dengan kementerian lain itu sangat sulit. Jadi biarkan saja mereka di sana tidak berkoordinasi, tetapi setiap dana yang keluar, program yang keluar itu kita koordinasikan di lapangan, yaitu di level desa. Begitu juga dengan provinsi. Provinsi kita lagi belajar sekarang. Saya, Pak Kadis, Bu Kadis, semua kita belajar untuk bekerja sama. Kita bekerja sebagai satu kesatuan. Jadi semua OPD yang ada di provinsi ini adalah OPD
Apa triple agendanya? Satu, mengentaskan kemiskinan. Kedua, memajukan pariwisata. Yang ketiga, ketahanan pangan. Jadi semua OPD ini temanya cuma 3. Inilah yang disebut dengan triple agenda. Bagaimana dengan PUPR? PUPR akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan infrastruktur untuk yang 3 ini. Bagaimana dengan koperasi? Koperasi akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan koperasi dan UMKM untuk yang 3 agenda ini. Jadi semua mengerucut ke 3 agenda ini. Karena waktu 5 tahun seorang gubernur memimpin itu waktu yang singkat. Ibaratnya baru mulai 8 bulan, nanti 2 tahun lagi sudah mulai persiapan untuk yang 5 tahun yang akan datang itu. Jadi waktu itu singkat sekali. Karena itu kita mulai dari awal, mensegerakan dari awal untuk memulai program desa berdaya. Jadi 106 ini semua akan tersentuh, tetapi yang lain mungkin hanya 300 juta. 300 juta ini dibagi dalam 2 bentuk, ada bantuan keuangan, sifatnya ada dalam bentuk program. Jadi blending, dicampur gitu. Nah ini nanti akan dipetakan terpisah. Tetapi khusus untuk yang desa berdaya transformatif, maka kita alokasikan setiap desa 500 juta. Di luar itu kita ada yang namanya aset transfer. Aset transfer yang dihitungnya per kakak. Jadi intervensi yang kita lakukan itu bukan lagi desa, tetapi per kakak. Setiap kakak kita intervensi, khususnya kakak-kakak yang teridentifikasi bahwa dia adalah keluarga yang berada pada posisi kemiskinan ekstrim. Siapa lagi yang akan kerja? Kabupaten kota. Karena yang punya kelurahan dan yang punya desa ini sebenarnya kabupaten kota. Kewenangannya kabupaten kota. Jadi provinsi tadi hanya orkestrasi, kabupaten kota akan masuk. Karena itu dari awal saya selalu mengingatkan teman-teman di provinsi, desa, kelurahan adalah kewenangannya kabupaten kota. Jadi pastikan dinas di kabupaten kota yang terkait dilibatkan dari awal. Mulai dari pemilihan desa mana yang akan diambil 40, mana 40 berikutnya dan mana sisanya lagi. Jadi harus terlibat kabupaten kota dalam proses itu. Nah harapan kita juga kabupaten kota juga menganggarkan, punya anggaran yang nanti digunakan untuk mendukung untuk desa berdaya transformatif dan desa berdaya yang lain ini. Nah siapa lagi yang akan terlibat? LSM. NGO, tapi bukan LSM yang demo-demo itu, maksudnya LSM beneran ini LSM beneran, LSM beneran yang jumlahnya ada ratusan yang beroperasi di NTB ini, baik LSM nasional maupun LSM internasional yang ada di NTB ini. Siapa yang ngatur LSM ini? Mereka ngatur dirinya sendiri. Lalu apa yang dilakukan oleh provinsi? Provinsi melakukan pemetaan bersama dengan kabupaten kota, bersama Pak Camat, bersama Kades, bersama pendamping, kita melakukan pemetaan. Pemetaan itu dimulai dari mana? Dimulainya dari data. Data kami verifikasi dulu. Kami pakai data dari dataset, kami bawa ke lapangan, dicek satu-satu data. Sekaligus mempersiapkan untuk sensus ekonomi tahun 2026 nanti. Jadi BPS kami rangkul sejak awal untuk memverifikasi dan validasi data set yang ada saat ini. Dari situ kemudian kita dapat data yang sudah lengkap, yang jauh lebih tajam, jauh lebih akurat daripada data yang ada di dataset. Kita update di dataset. Dari situ kita tahu bahwa ternyata ini loh masalah-masalah ekonomi sosial di masing-masing desa yang membuat desa ini nggak keluar-keluar dari kemiskinan. Oh, desa ini punya sawah yang bisa dimanfaatkan, tapi nggak ada jalan taninya. Karena itu biaya dia mengeluarkan hasil taninya itu sampai ke jalan itu terlalu mahal. Oh, daerah ini dia punya keterampilan, tapi tidak ada modal untuk mengembangkan keterampilan itu. Begitu punya modal, dia nggak punya tempat untuk menjual hasil keterampilannya itu. Nah ini data-data ini kita kumpulkan semua. Oh ternyata ini masalahnya. Jadi kita berangkat dari asumsi bahwa semua desa punya potensi untuk berkembang, punya potensi untuk makmur. Tetapi potensinya ini tidak bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena itu dia gagal
menggunakan potensinya ini untuk berkembang. Nah inilah yang kita lakukan pemetaan. Oh ini masalahnya. Setelah masalahnya selesai kita ketahui, lalu kita petakan. Kalau di dalam intervensi sosial itu ada dua cabang, satu perlindungan sosial, yang kedua itu pemberdayaan sosial. Nah perlindungan sosialnya ini apa yang harus dilakukan? Oh dia nggak bisa sekolah, berarti dia butuh PIP. Kita upayakan PIP misalnya. Kalau tidak ada PIP, BOSDA kita gunakan. Karena dia belum bisa sekolah. Oh dia belum bisa makan, dia nggak punya penghasilan sama sekali, sehingga dia makannya tidak bergizi. Kita intervensi di situ dalam bentuk perlindungan sosial, kasih sembako. Selama ini orang dikasih sembako, hari ini dia makan, besoknya kelaparan lagi. Sembako mungkin hanya bertahan 3 hari, 4 hari. Jadi sembako bisa saja dalam bentuk bansos ini tetap bisa diberikan, tetapi dia tidak boleh berdiri sendiri. Karena kalau dia berdiri sendiri, paling 3-4 hari seminggu bertahan. Habis itu dia kembali lagi ke status awal. Jadi sembako ini nanti bansos ini tugasnya adalah hanya membuka jalan buat orang itu untuk mulai diberdayakan. Karena kita nggak bisa ngajak orang itu untuk pemberdayaan kalau dia masih kelaparan. Kita nggak bisa ngajak orang untuk pemberdayaan kalau kebutuhan dasarnya rumah, sandang, pangan, papan belum terpenuhi. Jadi itu kita selesaikan dulu. Begitu itu selesai, maka kita masuk ke pemberdayaan. Artinya kita memetakan potensi. Oh desa ini sebetulnya indah ya, bisa dikembangkan jadi desa wisata. Apalagi dia berada tidak jauh dari jalur menuju ke Mandalika, tidak jauh dari jalur menuju ke Teluk Saleh, misalnya, tidak jauh dari area menuju ke pelabuhan. Berarti kita bisa kembangkan ini jadi desa wisata. Maka kita kembangkanlah dia jadi desa wisata. Oh daerah ini padat penduduknya, miskin dan padat penduduknya. Di sana banyak MBG. MBG-nya kekurangan suplai telur. Berarti di sini kita bisa kembangkan untuk ayam telur. Nah inilah tugas dari orkestrator, yaitu pemerintah provinsi. Nanti kalau sukses, siapa yang sukses? Semua sukses kecuali pemerintah provinsi. Jadi semua boleh cerita bahwa saya sukses intervensi di desa ini. Tadi yang perusahaan swasta, kemudian yang LSM, semua boleh cerita bahwa itu suksesnya mereka. Yang nggak boleh mengklaim bahwa itu suksesnya mereka adalah hanya pemerintah provinsi yang nggak boleh mengklaim suksesnya. Kenapa? Karena tujuannya pemerintah provinsi bukan untuk diakui dia sukses. Tujuannya pemerintah provinsi adalah menghilangkan kemiskinan itu sendiri. Kalau kemiskinannya hilang, ya itu sudah capaiannya pemerintah provinsi. Hanya itu saja gitu. Karena tugasnya adalah sebagai orkestrator. Nah kira-kira itu gambaran sederhananya. Jadi ini adalah program kroyoan yang tadinya mereka jalan sendiri-sendiri. Sekarang kita kumpulkan, kita ajak aja kita kroyoan. Kita kroyoan nyelesain masalah-masalah yang ada di masing-masing desa yang 40 ini. Karena itu nanti saran, masukan dari para kepala desa itu sangat-sangat penting. Karena asumsinya bapak-bapak, ibu-ibulah yang paham problem-problem yang ada di situ. Yang itu harus kita keluarkan semua, kita harus tahu semua problem-problemnya supaya kita bisa keluar dengan formula yang tepat gitu, untuk setiap desa. Tidak ada satu formula yang bisa berlaku di semua desa, kan? Setiap desa harus punya formula yang unik sendiri-sendiri karena kondisinya sangat beragam. Jangankan desa yang berjauhan, desa yang di Sumbawa sana sama desa yang di Lombok Tengah ya. Itu kan sudah jelas berbeda. Sama-sama di Lombok Tengah, sama-sama di selatan, atau sama-sama di Lombok Timur, sama-sama di utara pun antar desa bisa berbeda formulanya. Karena kondisi sosialnya berbeda. Yang satu ada dekat sungai, yang satu jauh sama sungai sudah berbeda gitu. Jadi akan berbeda masalahnya, berbeda juga formula yang akan kita tawarkan. Jadi kira-kira itu gambaran singkat, gambaran mudah dari apa yang disebut dengan desa berdaya transformatif ini. Dan keterlibatan dari bapak-bapak, para kadis, kemudian camat, kepala desa, dan pendamping di sini desa berdaya ini sebagai amal jariah bagi kita semua. Karena
insya Allah kalau sesuai dengan rencana ini akan transformatif. Intervensinya 2 tahun, setahun itu untuk proses perubahannya, yang tahun kedua itu untuk menjaga supaya apa yang sudah dirubah ini, yang sudah diperbaiki, apa yang sudah dilakukan ini tetap berjalan. Karena yang terjadi biasanya 1 kali program, bikin tahun ini, tahun depan ditinggal, balik lagi miskin. Nah, dengan kita jalan 1 tahun, tahun kedua itu hanya maintenance. Ada Pak Ketua di belakang, Pak Ketua tim percepatan ini supaya tidak balik lagi ke kondisi semula gitu. Kalau ada kekurangan, ya namanya